Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa ashabi Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah jami' awliya'illah min masyarikil ard ila magharibiha. Thumma ila arwah jami'i sada al-ba'alawi haitsu makanu aina makanu. Thumma ila ruh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talimizatihi. Thumma ila rul Habib Idrus bin Hashim Al-Attas wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talimizatihi wa zawjatihi wal mutaqaddimin fi hadzal masjidil mubarak anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah iftah alaina fatul arifin. Allahumma ja'alna minal alimin, amilin, mukhlisin wa makbulin wa mithal mana wa aba'una wa rijaluna wa syuyukhuna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah salah satunya dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pendahuluan kitab Al-Bidayatul Hidayah, karya daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana 2 minggu yang lalu kita sama-sama mendengarkan nasihat beliau, yaitu tentang macam-macam seseorang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Menuntut ilmu ada 3 macam. Manusia itu bisa masuk dalam 3 macam. Macam yang pertama, dia nuntut ilmu memang untuk bekal akhiratnya. Dia nuntut ilmu memang untuk ridha Allah, sehingga ridha Allah akan menjadi bekalnya di akhirat. Sebab apa? Sebab di akhirat bekal bukan uang, bukan dirnar, bukan rupiah, bukan dolar, melainkan bekal kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal baik kita. Nggak ada yang bawa apapun kecuali amal baik. Mengerjakan amal baik dinilai oleh Allah baik, diterima oleh Allah baik, itu akan jadi bekal. Ya. Itu yang pertama, dia semata-mata karena Allah nyari ilmu, datang ke majlis, datang ke tempat apapun yang di situ tempat menimba ilmu, dia memang untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mencari keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, katakan kemarin adalah orang yang nuntut ilmu, mencari ilmu untuk bekal kebahagiaan dunianya aja, untuk pendaringannya, untuk masukan dunianya dia. Tapi dibarengi dia sadar akan itu. Dia merasa itu salah. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu nggak benar. Menuntut ilmu untuk kebahagiaan dunia. Nah, kata Imam Ghazali, ini orang yang beresiko. Risikonya kalau datang tobat sebelum dia meninggal,
memang dia akan termasuk orang-orang yang pertama tadi, termasuk golongan orang yang pertama. Tapi kalau tobat belum datang, tapi dia sudah meninggal dunia, maka dia akan naudzubillah meninggal di dalam keadaan buruk. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ya, orang-orang yang belajar menuntut ilmu untuk bekal dunianya, untuk memperbanyak harta, membangga-banggakan dengan banyaknya murid, banyaknya pengikut, ya, untuk banggaan seperti itu, dan dia tidak merasa itu salah, dia merasa itu benar. Naudzubillah min dzalik. Dia merasa dirinya itu dalam keadaan khair, dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh, nggak salah. Kalau salah berarti pengikut saya nggak ada. Kalau nggak benar berarti nggak ada murid. Ini murid saya lebih banyak, berarti amalan saya ini benar. Nah, itu dengan merasa sah. Kalau yang kedua masih merasa salah, tapi kegoda sama keduniaannya itu kegoda. Nah, ditunggu tobat, kata Imam Ghazali. Yang orang-orang yang seperti itu resiko. Tapi kalau yang nomor tiga, dia nggak merasa salah. Dengan busananya dia menipu orang, dengan gayanya dia menipu orang, seakan-akan dia ulama, berbusana seperti busana ulama, bicara seperti bicara ulama, membuat hukum, memberi pendapat, naudzubillah, seperti pendapatnya ulama, padahal dia tidak pernah tahu akan cara bagaimana sebelum membuat hukum, sebelum menentukan hukum atau menginformasikan hukum. Semua ada tahap-tahapannya ulama. Dia tidak merasa salah, nggak merasa benar, nggak merasa salah, melainkan merasa benar. Apa Allah bilang subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian bicara, kata Allah nih, firman Allah, kenapa kalian bicara tidak sesuai dengan amal kalian? Ngomong cakep, ngomong ajib dah, tapi apa omongan ente nggak sesuai dengan amal dia, apa yang ente kerjain. Naudzubillah. Kabura maqtan 'indallah, murka Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kalian jikalau kalian berbicara tidak sesuai dengan amalan kalian. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang seperti ini, orang yang nomor tiga nih, orang-orang yang mencari dunia tapi dia merasa punya ilmunya buat dunia dan dia merasa benar, dia merasa ini benar, ini sahih, ini nggak salah. Apa kata Rasulullah? Termasuk dalam ancamannya Rasulullah, apa Rasulullah mengatakan, ana min ghairi dajjal, aku bukan golongan dajjal, kata Rasulullah SAW. Aku bukan golongan dajjal. Akhwafu alaikum minad dajjal, dan aku paling khawatir terhadap kalian daripada dajjal. Ada seseorang, sekelompok orang-orang yang aku lebih takut ketimbang kalian nemuin dajjal, dari takut ketemu dia orang tuh, kata Nabi Muhammad. Faqila wa man hum ya Rasulullah. Sahabat bingung nih, dajjal nih udah paling parahnya, siapa lagi yang kita Rasulullah khawatirin daripada dajjal? Qala ulama usu, ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang jelek, ulama salah, ulama ya Allah yang apa-apa pakai target. Ada nggak? Ada, nentuin hukum pakai target. Mau halal, sekian ratus juta. Kalau nggak sekian ratus juta nggak bakal halal nih hukum. Waduh, saya cari nih hukumnya nih, saya bikin nih hukumnya nih, saya putuskan hukumnya nih, ketok palu nih hukum halal. Tapi sekian, nggak sekian nggak halal, makruh.
kurang dari itu haram tetap. Naudzubillah. Ya Allah, kenapa kata Rasulullah itu kok lebih khawatir orang-orang, kan ulama, tapi ulama yang buruk kata Nabi Muhammad, ulama yang nggak ngajak orang kebaikan. Wa hadza li anna dajjal ghayatul idlal, dikarenakan sebabnya kata Nabi Muhammad, kata Imam Ghazali, kenapa Rasulullah ngomong kayak begitu, karena dajjal itu puncak tujuannya untuk menghancurkan. Itu puncak tujuan dajjal nanti di muka bumi, untuk menghancurkan umat manusia. Wa mithlu hadzal alim in sarafa an-nasa 'anid dunya bilisanih wa maqalih. Semisal orang seperti ini yang nomor 3 kata Imam Ghazali, walaupun dia itu telah mengerahkan segala lisannya dia, segala ucapannya dia untuk memalingkan umat orang-orang daripada dunia, dia mengkerahkan omongannya cakep, bagus, lisannya bagus, biar orang nggak demen namanya dunia. Tapi fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwalih. Tapi di keadaan dia, sikapnya dia, gaya hidupnya dia, pola hidupnya dia mengajak orang untuk cinta sama dunia. Ya Allah, banyak orang yang di mikrofon ngomongnya soal zuhud, qanaah, tapi pola hidupnya dia, gaya hidupnya dia nggak ada tuh nunjukin, nggak ada nunjukin sama sekali. Maka ada kisah seseorang yang saleh, orang baik, orang saleh, orang bijak, dia sedang mencari guru, datang nanya kepada satu kampung daerah, oh itu ada orang alim, muridnya banyak. Samperin nama dia, masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, berapa pintu dulu? Tamu harap lapor. Wah, lapor. Ada berapa pintu dulu? Masuk, begitu masuk, ini syekh lagi duduk. Ya, kanan kirinya murid, kakinya murid. Lagi mijitin dia, lagi enak. Dilihat sama ini orang saleh. Karena ini orang, kata ini syekh, kata ini guru, apa yang kau inginkan di sini? Ini guru, saya mau belajar guru. Belajar apa? Ya belajar. Tapi sebelum saya belajar, saya mau nanya guru, engkau ini dapat ilmu sanadnya kemana? Oh, sanad saya para tabi'in, karena ini masanya masa para tabi'in. Dari tabi'in? Iya. Setelah tabi'in berarti guru ente ngambil sama sahabat, berarti guru-gurunya ente ngambil langsung Rasulullah. Oh begitu? Iya. Apakah guru ente dan guru-gurunya ente dan guru-gurunya guru ente, apakah seperti ente seperti ini? Dengan kesombongan yang luar biasa, bingungan nih, keluar nih, nggak jadi berguru. Cari lagi, katanya ada di kampung cari sampai sono, katanya orang yang muridnya banyak juga, guru bagus, sampai sono ngelihat rumahnya mewah, lantainya marmer yang nggak berharga lagi, udah sulit, udah nggak masuk nominal saldo. Begitu mau berguru, kata ini murid, kata ini guru, kau mau berguru apa? Aku mau berguru wudhu. Ajari aku lu. Oh, wudhu. Ya udah sini, ambil air, cepet deketin air, ambil ember, ambil baskom. Wudhu kayak begini nih. Nih muka, nih sebelumnya, ini tangan, nih muka, nih tangan, nih kepala, nih. Udah ya, deh. Apa lagi? Boleh nggak saya praktek? Boleh, silakan. Praktek yang namanya. Ketika giliran basuh tangan, gurunya ngajarin tadi tuh si syekh 3 kali. Nah ini murid yang orang soleh yang datang basuhnya 4 kali. Kata ini lu jangan 4 kali. 4 kali makruh. 3 kali aja. Oh makruh guru. Makruh. Kalau 3 kali sunnah, 4 kali makruh. Kenapa emang? Israf, mubadir. Oh mubadir. Yang begini mubadir. Iya. Air yang banyak, engkau punya air banyak banget.
untuk wudu 4 kali basuhan kau bilang mubazir, kalau 4 kali basuhan. Oh iya, kalau 3 kali sunnah. Nah ini rumah yang kau bangun. Begituin namanya. Rumah yang kau bangun. Mubaziran mana? Yang kayak begini apa ini rumah? Tuh kalau orang soleh datang di zaman sekarang sih udah kagak ada yang bener. Ya Allah, na'udzubillah. Ya. Walisanul hal dikatakan lisanul hal antaqu min lisanil maqal, kata Imam Ghazali. Gaya hidup, pola hidup itu lebih fasih, lebih mujarab diikutin sama orang ketimbang lisannya mulut. Lisan sikap, lisan gaya hidup lebih cepat, lebih menarik, lebih bagus, lebih apa lagi dah diikutin sama orang ketimbang lisan mulut. Ngajak orang warok, waduh, udah yang kemarin itu. Kemarin viral juga tuh katanya tuh, sampai Alphard saya sampai kawan-kawan saya, lu tuh yang punya Alphard pada kesian tuh, pada dijualin kagak. Ya Allah, kesebut begitu aja jangan tersinggung. Ingat, kenapa pada tersinggung? Walisanul hal antaqu min lisanil maqal. Lisannya hal, lisan keadaan, gaya hidup, pola hidup itu lebih cepat diikutin orang. Ya, contoh deh yang kecilnya kecil. Ini habis majelis nih, saya ke depan tuh, saya bakar rokok. Kira-kira ada yang ngikutin nggak? Hah? Saya nih. Keluar nih habis ini nih, kelar Isya makan depan Habib Ali. Keluar rocos. Ente orang ngeliat tuh, ngikutin nggak? Wah, di Palu jeung rokok apalagi aneh. Kan begitu. Itu yang kecil. Enggak, janganlah. Ngerokok apa aja maksudnya jangan. Iya dong. Sekarang kan begitu nih sekarang. Orang habis Allah bos. Wah, HP-nya dikeluarin. Jangan. Oh, saya benar. Harus ngikutin saya benar. Jangan kayak gitulah. Tahu diri lah. Yang enak sekarang nih orang harus tahu diri. Wa tiba'un nas ila musa'adati fil a'mal amyal minha ila mutaba'ati fil aqwal. Tabiat manusia di dalam mengikuti orang, di dalam pola hidup atau gaya hidup yang diikuti, amyal lebih condong ketimbang ngikutin daripada lisannya. Makanya orang dulu nih kiai-kiai dulu, kita nggak ngomong habaib deh, kiai aja deh. Kiai dulu tahu bisanya apa? Ya bukan bisanya, astagfirullahaladzim. Orang-orang dahulu nih, amaliyahnya dia nih, tahu-tahu baca qasidah di majelis. Ya arhamar rahimin, gitu. Kayak Ki Hamid Pasuruan tuh. Kalau lagi forum-forum umum, ya arhamar rahimin aja. Tapi arhamar rahimin yang tobat 20 orang, yang nangis 30 orang. Kalau kata orang Jawa, orang dulu nih mandi mujarab. Kenapa mujarab? Dirinya dulu dirapiin. Ini sekarang kagak kan. Wah, maunya ceramah aja, maunya megang mikrofon aja. Kalau yang kena mikrofon, ilmu tuh bukan ilmu yang seperti itu. Ilmu tuh bukan ilmu yang hadis, itu ilmu. Cuman kita nih yang nyari guru, punya guru nih bukan sekedar hadis, fikih, nahwu, tafsir, nggak seperti itu. Yang orang bisa ngajak kita, tadinya sombong, nggak jadi sombong. Tadinya nggak pernah hargain orang, jadi nggak hargain orang. Itu guru baru. Yang tadi nggak pernah takut sama Allah, jadi takut sama Allah. Yang tadi nggak demen banget getol sama dunia, jadi demennya bantu orang di dalam dunia. Itu nyari guru. Kagak, nyari guru yang dilihat bikin kaya aja tuh jadi guru. Hah? Naudzubillah. Insyaallah ya kita dapat selamat semuanya kita ya. Dahulu nggak ada itu. Maka Habib Hasan bin Abdullah Syatri selalu mendidik kita apa itu? Dahulu kita kalau lagi nata'allam as-sukut qabla an nata'allam al-kalam.
Tuh Habib Hasan selalu tuh di rohanya. Nahnu nata'allam as-sukut qabla an nata'allam al-kalam. Kami belajar diam dulu baru belajar ngomong. Belajar diam dulu. Bisa nggak lu diam? Jangan tunjukin jati diri. Dia ngerti. Itu baru. Kita belajar diam dulu baru belajar ngomong. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan 17 tahun di Kuwait nggak disuruh ceramah. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi 17 tahun nggak disuruh ceramah. Bayangin 17 tahun dikali berapa minggu tuh? Tiap hari Ahad tuh ngaji, tiap hari Ahad seminggu sekali. 17 tahun. Coba sekarang bisa penceramah datang malam Kamis ke Asadah taklim nggak dikasih ngomong, nggak bakalan dia mau ngaji kemarin. Gua bakalan ngapain buat mari, nggak dikasih ngomong, nggak dikasih jatah ya tuh. Ayo Salim jadi 17 tahun baru jadi penceramah. 17 tahun ada yang sekarang boro-boro. Ya Allah radhiyallahu anhum. Dulu kiamat saya lagi ya Allah, dulu mah kiai-kiainya Ki Ahmad Jufri ada dulu di Pak. Dulu kiai masuk anggota DPR. Ki Ahmad Jufri mungkin orang-orang Jawa Timur tahu Ki Ahmad Jufri. Bukan Al Jufri, bukan Ki Ahmad Jufri. Mana-mana pakai sepeda. Oh, dia anggota DPR tapi semua orang pakai ontel gitu. Kiai masuk anggota DPR tapi enggak. Ini kagak ulama duduknya naudzubillah. Amin. Pejabat-pejabat. Itu ngerinya. Ngerinya dia seperti itu. Nahnu nata'allam as-sukut qabla an nata'allam al-kalam. Tuh Habib Hasan Syadzili. Kita belajar diem dulu baru belajar ngomong. Bisa diem, nahan, ntar bakal ngomong. Nggak gile emang ngomong, nggak gile emang. Karena udah ntar dibilang aneh hasut mulu sama orang. Fama afsadahu hadal maghrur. Fama afsadahu hadal maghrur bi'amali aktsaru mimma aslahahu biaqwalih. Maka kata Imam Ghazali, orang-orang yang nomor 3 nih yang kayak begini, dia ngerusak, ngancurin umat, ngerusak umat bi'amalih dengan amal perbuatannya dia, dengan pola hidup, gaya hidupnya dia, aktsar lebih banyak ketimbang dia ngebenerin orang dari lisannya dia. Tuh. Dia ngerusak orang dari gaya hidupnya ketimbang ngerapiin orang dari mulutnya, itu lebih banyak merusak orang dari amalnya. Kenapa? Izla yastajri'ul jahil ala ruqbah fid dunya. Karena orang jahil itu nggak berani-beranian, nggak berani orang jahil, orang awam ini untuk cinta sama dunia, nggak semena-mena. Terkadang orang masih takut, masih ada. Cuman kalau ngelihat orang alim tapi kayak begitu gaya hidupnya, dia bakal ngikutin. Oh dia aja begitu kok. Ulama sekarang harus yang mewah-mewahan kok. Kalau nggak mewah nggak dianggap. Dahulu hadir majelis itu, ya jangankan hadir majelis nggak berani orang kaya sebelah dulu. Sekarang yang dicari orang kaya, pejabat baru duduk depan. Yang ulama, yang ustadz, yang alim belakang. Lu naik angkot sama BPJS. Sekarang BPJS yang 35.000 belakang, BPJS belakang. Dulu nggak ada orang alim di majalis, kagak ada orang alim di situ. Orang kaya nggak ada di sini, pejabat nggak ada, kerja di situ tuh, duduk ngadep orang ulama. Mana Solo kita hadir Hausul Habib Abdurrahman tuh, mau hebatnya imamah segede palat ban Vespa lagi, kalau udah telat aja di belakang. Betul ya Habib? Dulu zaman Habib Anis, saya bilang nggak bisa ente. Wah dengan jubahnya yang sehebat apapun masuk belundang, agak belakang. Kalau panas ya kepanasan. Siapa suruh telat? Kan gitu. Sekarang kagak. Sebelah sini Pak. Wah, ayo jangan dah. Tadi tangkap di masjid. Ngundang harus ada pejabat nih. Kalau nggak ada pejabat nggak hebat.
fama afsadahu hadzal maghrur bi'amali aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi idz la yastajirul jahil ala raghba fid dunya illa bistijra'il ulama. Orang awam, orang jahil nggak berani-beranian dia sama dunia kalau ulamanya nggak berani. Ini sekarang ulamanya keberani nge-show atau nge-show dia. Ya orang awam ya pengen kayak gitu dong. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asi, sehingga ilmunya dia akan menjadi sabab keberanian orang-orang awam ibadillah, hamba-hambanya Allah di dalam maksiat kepada Allah. Berani menyelewengkan segala jabatan harusnya mengayomi masyarakat, membunuh masyarakat. Itu sebabnya ulamanya udah gak ada yang takut. Yang takut satu orang, dua orang, yang lainnya agak yang gue bunuh yang atu, kata itu pejabat. Yang gue bunuh 6 anak, gak ada apa-apa sampai sekarang. Makan lebih enak dari kita, bayar bensin kagak bayar, listrik gak pernah bayar. Lihat tuh, 6 pemuda Indonesia pernah dibunuh di bumi Indonesia ini tanpa salah. Karena ulamanya nih kita juga ada andil ente. Emang enak-enakan dia nggak mungkin berani tuh ngelakuin kayak begitu kalau ulamanya nggak ada yang berani menghalalkan yang haram. Yang takut cuma 1-2, nggak ada artinya. Yang lain ikut sama gue, buktinya abis gue ngebunuh acara habaib mana aja yang datang dia. Maaf deh aneh kalau ngingat 6 pemuda. Jadi insyaallah kita selamat ya, selamat dunia akhirat. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asi wa nafsuhul jahilatu mudillatun ala dzalika wa tumanni. Dan nafsunya dia, ini orang-orang yang nuntut ilmu yang nomor 3, nafsunya dia yang bodoh, nafsu yang ikut kepada hawa nafsu yang jelek, selalu mengajak dia, selalu mengarahkan dia kepada mudil tumanni wa turaji, menganggap dirinya nuntut sama Allah. Ya Allah, aku udah buat kayak begini, ya Allah, insya Allah ini majlis yang hadir Nabi Muhammad, waduh, ini majlis dirahmati sama Allah. Padahal dia lagi majlis membakar tuh namanya gudang garam bentul. Lagi maulid nggak denger namanya sholawat. Maulid hebat, maulid bagus gak? Bagus, bukan anda bilang maulid jelek. Maulid bagus, tapi sekarang yang aura orang bikin maulid nih, acara maulid, auranya sholawat kepada Rasulullah SAW mana? Aura, ya Allah. Dulu Habib Muhammad bin Husain Al-Attas bikin maulid tuh malam Selasa sampai malam Rabu tuh, acara setiap mingguan. Salah dikit aja ada yang anggap wah dimarahin gitu, karena dzuk auranya nggak dapet. Sekarang acara maulid orang kaya, pejabat, ya. Tapi aura sholawat kepada Rasulullah SAW mana? Yang dimeriahkannya beda. Tapi ketika pembacaan maulid, apakah gemuruh sholawatnya ada? Pernah kita dengar? Baca 1 fasal, 2 fasal, 3 fasal, 4 fasal, qasidah sholawatnya ada gemuruh, itu orang-orang langsung ikutin sholawat. Itu dong harusnya yang begitu, harusnya yang gemuruh sholawat. Acara sholawat kok, acara maulid kok enggak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan, orang kita nggak sambut, lidah kita, lisan kita nggak sambut dengan sholawat kepada Rasulullah. Ada Nabi Muhammad, hancur tuh orang Nabi Muhammad yang ngomong, bukan Alwi Mustafa yang ngomong, Rasulullah yang ngomong. Ketika Siti Aisyah lagi ingin menjahit bajunya di kamarnya, lagi masukin jarum, benang ke dalam jarum. Dulu kamarnya Siti Aisyah masih pakai lampu minyak.
ketiup angin tuh lampu, atau jatuh dikatakan di dalam riwayat, mati lampunya kamar Siti Aisyah, jatuh tuh jarum ke lantainya. Lantai kamar Siti Aisyah bersama Rasulullah bukan kayak kita marmer yang gampang dicari, tanah. Lagi sibuk mencari jarum yang tadi jatuh Siti Aisyah, ternyata terbuka pintu kamar Siti Aisyah, terang benderang langsung Rasulullah SAW masuk. Dengan mudahnya Siti Aisyah ngambil itu jarum. Saking kagetnya, takjubnya Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah mengatakan, ma agwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah terang benderangnya wajahmu wahai Rasulullah. Bininya ngomong kayak begitu, istri yang tercinta. Ma agwa wajhak ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Aku dapat nih jarum, enak banget dapatnya. Apa jawab Rasulullah? Naam ya Aisyah, betul wahai Aisyah, wajahku berbinar-binar, wajahku bercahaya. Walakin wailun liman lam yarani fil akhirah. Akan tetapi wahai Aisyah, celaka, hancur bagi mereka yang tidak pernah akan bisa melihat wajahku ini, kata Nabi Muhammad. Kaget Siti Aisyah. Man lam yara wajhaka ya Rasulullah, siapa yang gak bakal melihat wajahmu wahai Rasulullah? Man idza dzukirtu wa lam yusalli alaih, orang-orang yang kalau disebut namaku dia nggak ingin bersalawat kepadaku. Shallu ala Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebut, dia nggak mau ngelanjutin, nggak mau nyambut sama salawat. Mereka tidak akan melihat wajahku wahai Aisyah, celaka mereka. Shallu ala Muhammad. Bukan alu yang ngomong, sahibus sholawat yang ngomong. Jangan kita apa aja tuh yang ya, apalagi sholawat, sambut dong. Majelis maulid sambut gemuruh-gemuruhnya, lagi dibacain sifatnya Nabi, lagi dibacain detik-detik bagaimana Allah ingin merahmatkan Nabi. Kan pasal-pasal maulid begini, ayo gemuruh. Nabi Muhammad udah ngomong loh, man idza dzukirtu wa lam yusalli alaih, orang yang kalau disebut namaku, didengar namaku disebut, dia nggak mau sholawat sama saya, dia nggak bakal lihat cahaya muka saya nanti, muka saya nggak bakal dilihat. Ya Allah, semoga kita bisa selamat dunia akhirat. Wa turji wa tad'u ila an yamunna 'ala Allah bi'ilmih. Orang-orang yang nomor 3 kata Imam Ghazali, dia udah nganggap dirinya baik, dia tetap nuntut sama Allah. Nuntut apa? Nuntut anugerah-anugerah dari Allah, kata Imam Ghazali nih. Nuntut aja, minta aja sama Allah bahwa dirinya bakal dikasih anugerah-anugerah. Wa tukhayyu ila nafsu al-ammaru annahu khairun min katsirin min ibadih. Dan dia ngayal, kata Imam Ghazali, dia ngayal doang. Wa tukhayyil, ngayal dia, berhayal ami dirinya, sama nafsunya dia ini orang-orang yang paling terbaik ketimbang yang lainnya. Ya Allah, semoga kita selamat. Fakun ayyuhat talib, maka jadilah wahai orang-orang yang belajar, kata Imam Ghazali. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal, jadilah anda di golongan-golongan orang yang pertama dalam nuntut ilmu, yaitu nuntut ilmu, datang majlis karena Allah, tidak karena siapapun. Wahdar antakuna minal fariqil tsani, hati-hati engkau termasuk golongan orang-orang yang kedua yang nuntut ilmu untuk kebahagiaan dunia walaupun dia sadar salah. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fakhasir, berapa banyak orang yang mengentar-entarkan amal ibadahnya dia, tapi keburu ajalnya datang sebelum dia bertobat, maka dia akan merugi di akhiratnya Allah. Apa kata Imam kata syair, la turajji ila a'malis salihat ilal ghaddi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kau entar-entarin amal qobliyah, ba'diyah, jangan dientar-entarin.
Amal apa aja nih, hadir majelis ntar deh gue belum bener, kalau hadir majelis ntar gue tahu bener nggak, jangan begitu, hancur itu. Ajak teman-teman yang lain yang kesian, dia setiap hari sama kita, setiap hari ada sebelah kita, yuk majelis yuk sama gue yuk, tuh cakep tuh, ajak orang juga itu, biar kita ada amal gitu di situ tuh. MLM, MLM, kita bawa orang satu masuk masjid, hidar majelis, waduh, dia masuk masjid i'tikaf, qobliyah maghrib, apa lagi, sholat fardu maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, hadir majelis, tuh. Berapa pahala tuh, kita ngajak dia satu aja, waduh, cakep banget tuh, cakep banget. Fakamin musawwifin ajalahul ajalu qabla taubah fakhasir. Wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati engkau, hati-hati sampai 2 kali. Iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati, hati-hati. Antakuna minal fariqits tsalis, engkau menjadi golongan yang ketiga. Fatahlik, halakan, engkau akan hancur, engkau akan binasa sebinasa-binasanya. La yurja ma'ahu falahuk, tidak akan berguna keberhasilanmu nanti. Wala yuntadhar salahuk, kesalehanmu nggak bakal ditunggu sama Allah. Ya Allah, semoga kita selamat. Fa in qulta, dosen ya dikit lagi habis. Fa in qulta, jika engkau bicara, jika kau bertanya, kata Imam Ghazali, fama bidayatul hidayah li ujarriba nafsi fiha. Apa sih ini kitab Bidayatul Hidayah, agar saya bisa mempraktekkan, diri saya bisa mempraktekannya di dalamnya. Fa'lam anna bidayataha dhahirut taqwa. Apa itu Bidayatul Hidayah? Permulaan di dalam hidayah apa sih? Kata Imam Ghazali, kalau engkau nanya permulaan di dalam hidayah ini apa, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, dijawab langsung oleh Imam Ghazali, bahwa permulaan hidayah zahirut taqwa, tampaknya awal adalah ketakwaan, wa nihayataha batinut taqwa, dan puncak daripada bidayatul hidayah, puncak dari permulaan hidayah adalah batinnya takwa. Fala aqibata illa litaqwa, tidak ada kesalahannya di dalam hidayah kecuali takwa. Fala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk atau hidayah yang diperoleh oleh seseorang kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi takwa. Takwa itu apa sih? Jauhin yang dilarang, jauhin yang dilarang, kerjain yang disuruh, kerjain yang diperintah, kerjain yang diminta sama syariat gitu. Kerjain apa yang diminta sama syariat, jauhin yang dilarang sama syariat, itu takwa secara zahir. Kalau batin takwa, wah nanti jadi aulia ente. Mau jadi aulia. Jadi aulia. Orang kalau udah takwa itu, wah. Nah, makanya apa? Hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi fardin, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib, maka itu aku lebih suka, kata Allah. Tapi barang siapa senantiasa hamba-hambaku yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbah, aku akan cinta sama dia, kata Allah. Jadi orang kalau mau mencari cintanya Allah, kerjain tuh yang sunnah-sunnah. Tapi kerjain yang sunnah, jangan ninggalin wajib. Banyak orang mengerjain sunnah, ninggalin wajib. Kayak orang pakai imamah, pakai kopiah, pakai serban, tapi bawahnya pakai celana kolor. Nah, ayo coba nyambung nggak tuh? Atasnya imamah, sorban, bawahnya nggak pakai sarung, nggak pakai celana panjang, nggak pakai baju koko, pakai celana kolor doang. Lucu nggak ya? Nah, itu orang yang ngerjain sunnah tapi ngelupain yang wajib. Wa taqwa ibaratun an imtitsali awamirillah
ta'ala. Takwa itu ibarat apa ya? Mengerjakan segala perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan selalu menjauhkan larangan-larangan Allah. Fahuma qismani. Takwa itu, fahuma itu menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah, itu adalah dua bagian. Wa ana usyiru alaika, dan aku mengisyaratkan kepada kalian, kata Imam Ghazali, bijumalin mukhtasaratin min dhahiri ilmi taqwa fil qismain jami'an. Aku akan memberikan kepada kalian rangkuman-rangkuman daripada ringkasan daripada dhahir ilm, daripada dhahir ilmunya takwa di dalam dua bagian. Semuanya aku akan rinci kepada kalian, aku akan rangkaian, aku akan kasih rangkuman untuk kalian sampai nanti masuk ke dalam qismul awal fi ta'at. Ya, artinya apa? Yang penting ya nuntut ilmu, membenerin diri karena Allah. Takwa kita, takwa itu menjauhin yang dilarang, ngerjain yang diperintah. Tapi tahapan takwa ini apa sih? Adab. Tahapan takwa adab. Adab bisa terjadi kalau ada malu, M-A-L-U. Orang nggak mungkin ngerjain adab tanpa ada malu. Orang nggak mungkin ngerjain imtithalul amamir wajtinabun nawahi kalau nggak ada adab. Makanya dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Imam Syafi'i itu nasihatnya. Jadikan ilmumu seperti garam, tapi adabmu seperti tepung. Orang kalau mau ngadon apa yang banyak? Bikin kue, bikin bolu, bikin donat, apa yang banyak? Garam yang banyak apa terigu yang banyak? Terigunya. Nah, terigu itu adab. Garamnya sedikit aja, asal syarat. Ini kalau garam semuanya adabnya sedikit, garamnya sekilo, terigunya ujung sendok, bludak. Stroke lo hari ini lo sama besok stroke. Naudzubillah. Takwa artinya adab dulu. Orang nggak bakal ngerjain takwa kecuali tanpa adab. Adab. Habis adab, sebelum adab ada ranah lagi, namanya malu. Biar ada malu. Contoh gini deh. Tiap hari nih ente nih. Tiap hari ke rumah aneh kasih 1 juta mulu. Tiap hari 1 juta. Hah? Setiap hari 1 juta. Kira-kira kalau anak lewat bawa tangan, enggak? Atau hadir majelis di mana? Itu bakal amannya gimana? Buah jaga sikap. Alu ini yang ngasih gue tiap hari 1 juta. Kira-kira ente mau kurang ajar nggak depan aneh? Setiap hari 1 juta nih. Setiap hari 1 juta. Hah? Ketemu aneh 3 bulan. Masih dalam setiap hari 1 juta. Kira-kira ente bakal kurang ajar nggak mana? Hah? Aneh jalan diselengkat nggak kira-kira? Dimana Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh tiap hari ngasih kita nikmat. Masa kita kurang ajar sama Allah? Hah? Tiap hari Allah kasih nikmat. Nikmat apa aja? Ngelihat anak seneng kita, ngelihat cucu seneng, bangun tidur nikmat, mau tidur nikmat. Tapi kita mau maksiat. Kayak ente ada orang ngasih ente 1 juta, tapi ente sakitin dia, ente keplak dia. Hah? Ente toyor palingnya dia lagi jalan. Ya Allah. Jangan. Taat begitu, adab dulu. Adab ngapain aja? Ente sholat adab, ente wudhu adab, ente kerja tapi adab. Cari duit adab, jangan. Ngapain aja adab. Itu adab dulu deh. Nanti habis adab baru tuh kita ngerjain yang sunnah-sunnah tuh. Mau yang sunnah.
Qobliyah kita jaga, duha kita jaga, witir kita jaga, ba'diyah kita jaga, semuanya bakal dijaga. Tapi kalau kita selewengin dulu tuh, malu kagak, adab kagak, nggak bahananya masuk ke ranah sunnah. Man yataqarraba ilayya wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, nggak sampai ke situ. Hamba-hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, aku akan cinta, nggak bakal sampai ke situ. Karena adab sama malu nih kita nggak ada. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan kenapa dia nggak pernah bersila hidupnya duduk nih, nggak pernah bersila. Ditanya kenapa? Karena nggak berani untuk bersila Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena aku selalu merasa Allah Jalla Jalaluhu ada di hadapanku. Nggak aulia tuh begitu. Dia tuh merasa tuh di yuragibullah. Allah tuh selalu merasa Allah tuh selalu ngawasin. Coba handphone kita dihack. Dihack gitu, tahu dihack? Di apa ya namanya sih? Atau enggak WhatsApp di cloning. Ya, sama bini ya, sama bos kayak sama siapa. Kira-kira kita mau ngomong yang enggak dia? Kan enggak. Karena kita merasa tahu nih, kita dihack nih, di cloning nih. WhatsApp kita, percakapan kita. Ini Allah setiap saat. Insya Allah kita selamat. Dan daripada takwa juga apa? Bikin manfaat orang, kasih manfaat kepada orang banyak. Itu takwa juga. Bikin orang senang, bikin orang girang. Salah satu yang ngajak orang ke majelis, bikin orang senang. Ya, biar ada manfaat sama orang. Ada kisahnya Julaibib, udah populer Julaibib ya. Populer ceritanya Julaibib, sahabat Rasulullah. Jelek miskin, udah jelek miskin, tapi Nabi Muhammad selalu nanyain. Nabi Muhammad selalu demen. Suatu saat setiap ketemu Julaibib, Rasulullah, man kaifa asbahta, kaifa amsayta Julaibib, gimana kabarmu wahai Julaibib. Suatu saat Rasulullah nanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu, kau mau nikah? Kata Julaibib, ya Rasulullah, wajah emang jelek nih Julaibib, sahabat paling jelek dah, muka jelek, miskin lagi. Gimana orang mau nikah sama saya wahai Rasulullah? Aku nggak punya uang, aku nggak punya muka. Besok ketemu Rasulullah nanya lagi, bagaimana kabarmu wahai Julaibib, kau ingin nikah? Ya Rasulullah, aku nggak punya. Terus sampai 3 kali kata Julaibib, ya Rasulullah, aku nggak punya wajah, nggak punya ganteng, nggak punya harta, tapi kau ingin nikah? Mau ya Rasulullah. Ya udah, kau pergi ke rumah fulan daripada kaum Ansor, bilang ke orangnya, aku diutus sama Rasulullah, kalian suruh nikahin saya. Ya orang ini Julaibib datang, polosnya udah ke rumah ini orang. Kata Julaibib, ya ada apa engkau? Kata Julaibib, aku disuruh sama Rasulullah ngomong kepada kalian, nikahin saya. Kata ini tuan rumah, Amelo. Ini anak gua satu-satunya, dia punya anak satu-satunya, putrinya paling cantik di kaum Ansor. Ame kantong. Bininya belah dalam teriak, busut, kayak Julaibib ngawin anak kita. Anaknya dengar yang perempuan. Ayah, ibu, kalau udah Rasulullah yang nyuruh, udah pasti itu orang terbaik buat aku. Oh, kira-kira ada nggak tuh zaman sekarang? Nikah, habis nikah, belum waktunya malam pertama, belum waktunya berhubungan, Rasulullah mengumandangkan azan, mengumandangkan perang. Baru nikah, akad, baru mau ngeramein, baru mau malam pertama, belum sempat ngerjain malam pertama, Rasulullah bilang ada perang di sana. Julaibib ngikut, ditinggal nih bininya yang paling cantik se-Ansor, ngikut sama Rasulullah perang, belum disentuh, belum diapa-apain, perang ngikut, mati dalam peperangan. Rasulullah nanya, apa kita kehilangan seseorang? Udah ya Rasulullah, semua udah didata. Siapa itu? Oh, siapa lagi? Nggak ada ya Rasulullah. Julaibib ikut nggak tadi?
ikut ya Rasulullah. Mana Julaibib? Oh iya, Julaibib nggak ada. Nyari tanya orang, Julaibib mah meninggal. Dia udah meninggal ya Rasulullah. Dibawa ke hadapan Rasulullah jenazah Julaibib. Begitu dibawa Rasulullah gitu, senyum-senyum gitu. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasulullah, kok senyum tapi melengos? Aku melihat ratusan bidadari rebutan pengen ngedeketin Julaibib. Aku melengos takut Julaibib cemburu sama saya gara-gara bidadari kalau ngeliat saya demenan sama saya. Shallu ala Muhammad. Aku begini takut Julaibib ngelihat saya lagi ngelirik nih bidadari, kalau ngelihat saya dia bakal demennya sama saya. Ini rebutan katanya, bidadari lagi rebutan sama Julaibib, orang yang jelek tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita tahu, apa yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.